Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lia. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang permutasi. Apa sih tujuannya? Tujuannya, setelah belajar ini, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan apa sih itu permutasi, terus menganalisis permutasi melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi tersebut. Langsung saja yuk kita bahas materinya. Nah, misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu, yaitu regu A, regu B, regu C, hanya menyediakan 2 macam hadiah, yaitu hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Nah, kalau kita lihat, karena ini suatu perlombaan yang dilakukan secara bersamaan, maka pemenang 1, pemenang 2 itu bisa ditentukan sekaligus, ya kan? Nah, berdasarkan materi kita kemarin, ini bisa dicari pakai aturan perkalian. Ya udah, unsurnya tinggal kita kaliin aja. 3 regu dikali 2 hadiah. Jadi kira-kira nantinya bakal ada 6 pasangan pemenang gitu ya. Ya kan? Nah, apa aja sih yang menjadi 6 pasangan tersebut? 6 pasangan itu bisa aja AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata AB itu nggak sama dengan BA, BC juga nggak sama dengan CB. Begitu juga untuk seterusnya. Oke, mengapa? Apa sih artinya AB dan BA? Nah, kalau AB karena ini ngomongin sebuah juara, berarti kalau AB juara satunya adalah A, juara keduanya B. Kalau BA berarti kebalikannya, ya kan ya? Oke. Berarti kalau kita lihat dari kasus ini, urutannya tuh ternyata diperhatikan. Oleh karena itu, susunan yang urutannya diperhatikan kayak gini, ini dinamakan dengan permutasi. Itu ya. Ingat definisinya, kalau diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah permutasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya diperhatikan. Coba kita perhatikan lagi huruf-huruf A, B, C, D. Misalnya ada huruf A, B, C, D. Nah, kalau keempat huruf ini mau disusun, misalnya A, B, C, D, B, D, C, A, D, C, B, A, C, B, D. Nah, ini walaupun susunannya cuma diacak-acak, ini merupakan contoh permutasi dari 4 huruf yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau 3 huruf bisa aja A, B, C, B, A, D, A, D, B, B, C, A. Nah, kalau 3 huruf, sedangkan 4 huruf yang tersedia, ini disebutnya permutasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui atau yang tersedia. Kalau cuman AD, CB, DA, dan BD, nah ini kan terdiri dari 2 huruf, maka disebutnya permutasi 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Masih banyak lagi itu contohnya, masih banyak lagi itu susunannya. Coba kalian tentukan permutasi 4 huruf, 3 huruf, dan 2 huruf lainnya dari huruf A, B, C, D ini. Oke, kita masuk selanjutnya ke permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi P. P itu untuk permutasi, N dari R gitu ya. N itu jumlah unsur yang diketahui, R itu adalah unsur yang diminta. Jadi, jika N dan R adalah 2 bilangan-bilangan positif, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan. Itu rumusnya P N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Itu dibacanya seperti ini ya, tertulisnya P dalam kurung N, R. N itu adalah unsur yang diketahui dan R adalah unsur yang diminta. Nah, sekali lagi diingatkan, ini rumusannya N faktorial, N yang diketahui per N dikurang R faktorial.
Nah, kalau banyaknya permutasi n unsur dari n unsur, jadi kedua unsur itu sama jumlahnya, maka permutasinya ini disebut permutasi n unsur dari n unsur. Ya udah, berarti karena sama-sama maka n faktorial. Oke, langsung aja ke contoh soal biar lebih enak ngebahasnya. Misalkan di sini contoh pertama, tentukan banyaknya susunan 4 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Mentari ini ada berapa huruf? 7 huruf, ya kan? Huruf yang pertama yaitu M, E, N, T, A, R, dan I. Nah, yang diminta itu hanya 4 huruf. Jadi, banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf yang berbeda itu disebutnya permutasi 7,4 atau bacanya 4 dari 7. Nah, tinggal masukin ke rumusnya aja nih. Yang jadi N itu unsur yang diketahui berarti 7, yang jadi R itu 4. Ya, unsur yang diminta. Ya udah tinggal diganti aja n faktorial 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. 7 kurang 4 itu sama juga 3 faktorial. Jadi kalau kita jabarin 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop di 3 faktorial karena penyebutnya sama-sama 3 faktorial. Ya udah 3 faktorial habis dibagi, sisanya berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 ini sama juga dengan 840. Jadi banyaknya susunan 4 huruf berbeda dari kata mentari adalah 840. Nah, ini bisa macam-macam ya, dari kata kamu juga bisa, dari kata Jambi juga bisa. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak? Nah, ini semua buku nih harus disusun, berarti nggak ada yang tersisa gitu ya. Berarti unsur yang diminta sama unsur yang diketahui jumlahnya sama-sama 6 karena dia disusun pada rak. Ya udah, berarti pakai rumus yang tadi tuh. Permutasi 6 dari 6 unsur atau P 6,6. Ya, ini sama juga n faktorial. Seperti tadi rumusannya. N-nya sama dengan 6, berarti diperoleh permutasi 6 dari 6 sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama juga 720. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Biar lebih paham lagi, kita masuk ke materi yang baru lah. Masih permutasi juga. Gimana kalau permutasinya itu ada pembatasnya, ada syaratnya? Nah, kita bahas di sini. Permutasi dengan pembatasan, semua unsurnya berbeda. Kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan unsur-unsur tertentu. Kemarin kita udah bahas itu ya, kayak misalnya ada huruf ganjil, huruf genap, dan segala macam. Nah, untuk masalah ini terlebih dahulu yang kita selesaikan itu adalah pembatasannya. Ingat ya, syaratnya dulu atau pembatasnya dulu yang harus dikerjain, baru nanti sisanya yang kita kerjakan. Oke, misalnya ada contoh gini. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Nah, karena nggak ada syarat di sini, ya udahlah, tinggal di permutasinya berarti motor tambah mobil itu 9, berarti nanti jadinya 9 faktorial gitu ya, tinggal dikalikan aja. Nah, kalau yang pembatasan, yang pakai pembatasan tuh yang di bawah ini. Tentukan juga banyaknya cara barisan berbeda dapat dibentuk jika syarat pertama 2 motor harus ada di depan, yang B 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, yang C mobil harus berkelompok, yang D tidak boleh 2 mobil berdekatan. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kalau misalkan motor itu kita kasih simbol dengan MT dan mobil itu kita kasih simbol dengan MB, berarti tersedia 4 MT atau 4 motor
dan 5 MB atau 5 mobil. Nah, yang pertama tadi katanya 2 motor harus ada di depan. Nah, jumlah motor sama mobil tadi 9. Jadi kita siapin di sini ada 9 kotak. Ya. Ada 9 kotak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, katanya 2 motor harus ada di depan. Maka kotak pertama dan kotak kedua ini kita isi dengan motor, ya kan? Motor katanya di sini ada 4, berarti yang diminta 2. Berarti permutasi 4 unsur, 2 unsur atau 2 dari 4. Ya udah, yang jadi N itu 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 faktorial, karena 4 kurang 2 itu 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 faktorial ini bisa dibagi habis, berarti tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Oke? Terus untuk 7 kotak yang tersisa ini kan tanpa syarat, tanpa batas, ya kan, ada 7 kotak di sini. Maka ya udah tinggal aja lah kita cari permutasinya atau kita cari faktorialnya. Nah, dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa, maka permutasinya 7,7 nih ya untuk 7 kotak ini. Ya udah, 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu 7 faktorial. Oke. Dengan aturan perkalian, maka banyaknya cara 2 motor harus di depan itu adalah 12 untuk pembatasan tadi dikali 7 faktorial adalah sisanya tadi, gitu ya. Nah, tinggal dikaliin aja. 7 faktorial tadi 5040. Itu 7 kali 6 5 4 3 2 1 dikaliin semua kali 12, hasilnya 60.480. Jadi banyaknya cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depan, ya itu tadi seperti tadi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misal katanya 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Kalau kita ilustrasikan, kita sediain lagi 9 kotak. Nah, katanya mobil itu harus ada di depan dan motor itu 1 motor harus ada di belakang. Nah ya, karena kotak pertama harus diisi mobil dan jumlah mobil kita itu ada 5, maka susunannya bisa diikuti jumlahnya dengan 5 mobil, bebas mobil yang mana aja dari kelima itu. Nah, begitu juga untuk kotak yang terakhir katanya harus diisi 4 motor. Nah, kalau dia harus diisi 4 motor, harus diisi dengan motor mana aja dari 4 motor tersebut. Nah, berarti ini kan belum dipilih. Jadi semuanya masih ada 4 motor. Ya kan? Nah, yang sisanya, karena sisanya itu ada 7 kotak, bebas tanpa pembatasan, tanpa harus ada ini itunya, ya udah berarti dia 7 faktorial. 7 kalau kita isi nih, kalau dari aturan perkalian, yang di mobil, yang di kotak pertama udah keambil 1 mobil, di belakang udah 1 motor, berarti dari 9 kendaraan tinggal tersisa 7 kendaraan, ya kan 7 kendaraan. Nah, kalau kita isi kotaknya berarti ini kayak 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kalau pakai aturan perkalian. Ini kita tulisin aja 7, terpilih lagi 1 jadi 6, terpilih 1 lagi jadi 5, terpilih 1 lagi jadi 4, terpilih 1 lagi jadi 3, terpilih 1 lagi jadi 2, ya sisanya tinggal 1. Nah, 7 6 5 4 3 2 1 itu sama aja kayak 7 faktorial. Ya udah, kalau kita kaliin 5 kali 4 20, 7 faktorial 5040, berarti hasilnya 100.800. Jadi banyaknya cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, yaitu 100.080. Ya, kayak yang C, itu mobil harus berkelompok.
Nah, gimana nih? Dibikinin kotak ya, nggak salah ya. Mobil harus berkelompok. Nah, agar mobil yang 5 mobil itu berkelompok, maka kita blok aja tuh, kita jadiin dulu, kita anggap 5 mobil itu satu gitu ya. Karena dia satu, udah kita pisahin, berarti dia 5 faktorial karena jumlahnya ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nanti gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tersisa kan 4 motor tuh, 4 motor ditambahin satu yang kita blok tadi, bloknya satu blok mobil gitu ya, satu blok mobil ditambah 4 motor. Nah, itu kalau dijumlahin ya jadinya ada 5 unsur juga ya kan, 5 unsur juga, 5 mobil tadi udah jadi satu, nah, tambah 4 motor. Nah, itu tadi, jadi permutasinya 5 juga, 5 faktorial. Ya udah, kalau aturan perkaliannya tinggal dikali 5 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 120, 5, 4, 3, 2, 1. 5 faktorialnya yang satu lagi juga 120. Tinggal dikaliin berarti 14.400. Gampang lah ya, pelan-pelan. Kalau kita ikutin semuanya gampang insya Allah. Oke. Yang terakhir, contoh yang terakhir di sini katanya tidak boleh 2 mobil berdekatan. Berarti kalau nggak boleh mobil berdekatan, susunannya abis mobil motor, yaitu selang-seling seperti ini ya. Kalau kita ilustrasikan pakai kotak, ada 9 kotak, berarti harus selang-seling nih. Mobil motor sampai habis si mobilnya. Oke. Kelima posisi mobil itu dapat ditukarkan dalam permutasi 5 dari 5 atau 5 faktorial. Kalau kita tulis, kita misalnya ini tulis dulu, yang pertama 5 mobil, kepilih 1 berarti tinggal 4 mobil, kepilih 1 tinggal 3 mobil, keparkir 1 tinggal 2 mobil, berarti sisanya 1 mobil. Nah, untuk yang motor juga sama. Posisi motor juga 4 faktorial. Dari mana? 1 motor ke parkir dari 4 berarti tinggal 3. Ke parkir lagi 1 berarti tinggal 2. Ke parkir lagi 1, ya udah habis motornya. Ya udah, yang di atas ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini sama juga dengan 5 faktorial. Untuk motornya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama juga dengan 4 faktorial. Ya wes, pakai aturan perkalian, ini tinggal dikaliin aja, 5 faktorial dikali 4 faktorial. 5 faktorial itu 120, 4 faktorial itu adalah 24. Kalau dikaliin 2880 cara, itu dia hasilnya. Oke? Oke, finish. Selesai materi kita hari ini. Nih, silakan kalian berlatih di sini. Sorry, salah pencet. Nah, di sini katanya seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi. Nah, kita lihat aja, cukup dicari berapa unsur dari berapa unsur gitu. Yang diminta berapa unsur, terus yang 6 unsur. Terus yang dimiliki berapa unsur, yaitu 10, berarti permutasinya ini pakai permutasi unsur yang berbeda tadi, yaitu rumusnya P dalam kurung N, R, dimana N adalah unsur yang diketahui, R adalah unsur yang diminta. Rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial. Bentar, kita tulis tuh. Oke. Tinggal masukin nanti ya nilainya. Nah, kalau kayak gini, pada suatu pameran karya seni, lukisan-lukisan ditempatkan pada satu baris. Nah, yang tadi tuh contohnya kayak buku yang mau disusun di rak tadi tuh. Sama banget. Nah, di sini ada 10 lukisan yang bakal dipamerin. Berarti lukisan itu semuanya harus dipasang.
Ya unsurnya berarti sama ya. Permutasi dari N, N, ya kan? N-nya berapa? N-nya 10. Ya kan? Karena ada 10 lukisan. Berarti rumusannya N faktorial atau 10 faktorial. Berapa sih 10 faktorial? Ya, kalikan sendiri nanti ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau yang nomor 3 ini mirip kayak yang susunan mobil sama motor tadi nih yang pakai pembatasan. Di sini dia bilang terdapat 4 buku matematika, 3 buku fisika, sama 5 buku kimia yang berbeda. Dapat disusun dalam rak yang dapat memuat semua buku. Berapa susunan yang mungkin terjadi jika buku yang sejenis saling berdampingan? Buku-buku fisika saja yang saling berdampingan. Nah, yuk perhatikan nanti sendiri. Kalau buku yang sejenis berarti matematika sama matematika, fisika sama fisika, kimia sama kimia. Oke. Terima kasih udah mengikuti materi hari ini. Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan hubungi nomor WA di bawah. Oke, assalamualaikum.